Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Nurin Fauzia, SSTM Kep, yang mana tercatat sebagai salah satu dosen di Stikes Pamenang dengan home base Prodi D3 Kebidanan. Dengan NIDN saya 070401841. Sebelum menonton sampai habis video saya ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi D3 Kebidanan di Stikes Pamenang. Dan sebagai dosen dengan tugas tambahan, tentunya saya memiliki kegiatan yang cukup padat, tetapi komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi tetap saya prioritaskan. Hal ini saya buktikan dengan melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga pengajaran semaksimal mungkin. Adapun prestasi saya di bidang penelitian antara lain, pada tahun 2018, 2020 dan juga 2022, saya mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dari Kemenristek-Dikti, yang mana 2 kali saya sebagai ketua peneliti dan 1 kali sebagai anggota peneliti. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang rutin saya lakukan setiap semester, yang mana hasil produk setiap kegiatan tersebut antara lain jurnal ilmiah, buku ajar, dan ada juga buklet. Di bidang pengajaran, untuk tahun ajaran ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliahnya yaitu Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Balita, dan Anak Prasekolah. Pada mata kuliah ini mempunyai bobot 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk semester 4, dan mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah inti pada Prodi D3 Kebidanan yang diperuntukkan untuk membekali mahasiswa dalam bidang teoritis dan juga praktis, mulai dari neonatus, bayi, balita, dan juga anak prasekolah. Oleh karena itu, mahasiswa wajib lulus pada mata kuliah ini dengan nilai minimum B atau 70. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, salah satu topik materi pada mata kuliah ini membahas tentang pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan juga anak prasekolah. Terkait proses pembelajaran ini, saya lakukan secara langsung tatap muka dengan metode lecture, responsi, tutorial maupun klasikal, hingga praktek laboratorium, yakni melakukan pendekatan hingga mendorong serta merangsang kreativitas bertanya dan juga membangun sifat kritis dan antusiasisme mahasiswa saat di kelas maupun saat dia praktikum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, hingga anak prasekolah, mulai dari pengkajian data subjektif, pemeriksaan fisik neonatus, bayi, balita, dan juga anak prasekolah, hingga mahasiswa mampu memberikan stimulasi pada proses tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa diambil dengan beberapa persentase, yaitu 20% untuk UTS dan 20% untuk UAS, 30% untuk penugasan, yang mana penugasan ini bisa dilakukan penugasan secara individu ataupun kelompok. Sedangkan 10% untuk praktikum, serta keaktifan dan kehadiran mahasiswa sebanyak 10%. Dengan demikian, totalnya adalah 100%. Untuk selanjutnya, mari bersama kita saksikan video yang saya sampaikan saat memberikan perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan juga anak prasekolah di kelas sebagai bahan dari tahapan proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat.
dong. Bagaimana salamnya orang kesehatan? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, saya ulang sekali lagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat, Semangat, luar biasa. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semuanya untuk meningkatkan semangat kita belajar di hari ini ya. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan juga anak prasekolah. Yang mana hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya. Yang mana kita akan membahas tentang stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi hingga balita. Yang mana harapan saya dan sesuai dengan RPS-nya kebidanan bahwa pembelajaran di asuhan kebidanan neonatus bayi balita terutama tentang stimulasi ini, harapannya ini calon-calon bidan di Indonesia dan khususnya anak-anak sekalian ini, calon-calon bidan hebat ini bisa mendeteksi ketidaksesuaian tumbuh kembang bayi balita apabila nanti di lahan menemui hal tersebut. Misalkan bayi usia 1 bulan harus sudah bisa ngapain, bayi 5 bulan harus bisa apa. Nah, ketika itu belum tercapai, maka harapannya bidan ini bisa mengkonsultasikan ke dokter spesialis atau membawa ibu ke tenaga medis yang lebih tinggi itu ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ini dari NPS-nya saya ambil bahwa harapan yang dihasilkan adalah mahasiswa mampu melakukan stimulasi kepada balita sesuai dengan usianya. Yang kedua tujuannya yaitu mahasiswa dapat membantu anak dalam berkomunikasi dengan baik dan benar serta memaksimalkan kemampuannya dalam memperhatikan, mengamati dan juga mengingat. Baik, ini masih berkesinambungan dengan topik materi saya yang kemarin ya, barangkali di pertemuan stimulasi yang kemarin adalah saya membahas tentang tumbuh kembang psikomotor si anak. Kali ini saya lebih memfokuskan lagi kepada stimulasi komunikasi aktif dan juga pasif serta pendeteksian kecerdasan anak. Selanjutnya yang ketiga adalah hasil yang diharapkan mahasiswa mengetahui kapan harus mencari bantuan dari petugas kesehatan baik bidan desa maupun petugas puskesmas apabila ada atau menjumpai tumbuh kembang anak yang terhambat. Baik, sebelum masuk ke sini, kira-kira apa sih pengertian tumbuh dan berkembang? Ayo, ada yang tahu apa belum? Tanpa melihat buku nih ya, diuraikan sendiri dari kita kan harus mahasiswa ya, berarti kita harus berpikir kritis, berpikir cerdas. Oke. Tumbuh kembang, kira-kira apa sih pengertian tumbuh dan kembang? Barangkali ada yang bisa membantu saya? Baik, ya Mbak Maura, silahkan Mbak Maura. Tumbuh adalah pertumbuhan tentang organ tubuh, contohnya tinggi badan. Betul, pintar sekali. Teman-teman bantu aplaus untuk Mbak Maura. Betul sekali ya, tumbuh yang disampaikan oleh Mbak Maura. Selanjutnya ada kembang. Beda nggak sih antara tumbuh dan berkembang? Kalau kita melihat dari sponsor di TV itu tumbuh dan berkembang. Apakah berkembang itu berkembangnya ke samping gitu ya? Nah, berkembang akan bisa memberi bantuan saya berkembang itu seperti apa? Oke, Mbak Putri silakan. Perubahan fungsi organ tubuh seperti belajar berjalan dan belajar berlari. Oh baik, perubahan fungsi organ tubuh. Yang mana Mbak Putri mencontohkan seperti berjalan, berlari gitu ya. Betul sekali, berikan aplaus juga untuk Mbak Putri. Luar biasa sekali jawabannya anak sekalian ini. Betul sekali ya nak. Tumbuh dan berkembang, kita kupas satu-satu. Tumbuh atau pertumbuhan, yakni berkenaan dengan pertumbuhan organ tubuh. Kalau tadi ada contoh dari Mbak Maura, contohnya apa Mbak Maura? Pertumbuhan tinggi badan. Kalau pertambahan berat badan, apakah juga ikut di pertumbuhan? Iya, betul sekali ya. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan itu ada di pertumbuhan. Kalau perkembangan dari Mbak Putri tadi, perubahan fungsi organ tubuh, benar sekali. Yang mana contohnya si anak mulai bisa miring, kalau dari bayi ya mulai miring, tengkurap, dia mulai belajar merangkak. Nah, itu adalah proses berkembangnya. Baik, yang perlu diingat nih ya,
masa golden age. Saya sebelum ke situ deh. Yang harus kita ingat-ingat bahwa anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk yang mini, sehingga mereka memerlukan peran aktif orang tua agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Betul sekali bahwa kunci utama dari tumbuh dan berkembang adalah orang tua. Jadi bukan tenaga medis, bukan dokter, bukan perawat, bukan pula bidan. Akan tetapi yang memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak adalah si orang tua. Betul sekali, orang tua. Karena anak bayi sampai dia balita, waktu terbanyak dia adalah di keluarga. Sehingga bagaimana si anak itu dan berkembang adalah sesuai dengan didikan si orang tua. Sehingga di sini peran orang tua itu yang paling utama. Pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara cepat, bertahap dan mengikuti pola tertentu berdasarkan kelompok usianya. Misalnya sebelum anak berdiri, anak belajar menegakkan kepala, tengkurap, duduk, dan merangkak terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa pertumbuhan anak itu harus sesuai teorinya. Betul sekali, patokannya kita memang dari teori. Misal anak 6 bulan, dia mulai belajar miring, belajar tengkurap. Setelah bisa tengkurap, dia mulai belajar duduk. Setelah duduk, dia ngapain? Ayo, tahapan selanjutnya setelah duduk kira-kira ngapain? Merangkak, betul sekali. Nah, semua tahapan itu harus dilewati. Selanjutnya, orang tua dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak melalui lembar KKA itu ya, atau lembar KIA. Saya yakin semuanya sudah tahu ya, anak-anakku sekalian ya, atau yang di buku pink itu. Nah, silahkan dilihat lembar pertumbuhan disesuaikan dengan usia si anak. Yang mana di buku pemantauan KIA itu mencakup gerakan, bahasa, dan juga kecerdasan. Oke, masa golden age, saya tadi sempat menyebut masa golden age. Ada yang tahu nggak kira-kira golden age itu mulai usia berapa sih? 5 tahun ya. Golden age artinya adalah masa emas. Ya, memang betul sekali, masa emas pada anak adalah masa-masa yang sangat berharga bagi si anak. Anak cepat sekali pola pikirnya, cepat sekali menangkap pembelajaran, cepat sekali menirukan orang lain. Itu justru malah di tahapan di awal, di usia golden age, sebelum dia usia 5 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan dasar akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Nah, inilah maksudnya kenapa di golden age ini harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena pola pikir dia, kecerdasan dia, cara belajar dia, cara dia meluangkan emosi, ternyata itu terbawa terus sampai dia dewasa. Dan proses pembentukannya ada di usia golden age-nya. Selanjutnya, perkembangan moral serta dasar kepribadian juga dibentuk pada masa ini. Di masa periode kritis ini diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna dan potensinya berkembang. Nah, untuk itulah kita calon ibu semua ya, di sini anak-anakku calon ibu, calon bidan juga, calon tenaga kesehatan, yang mana harus bisa melakukan stimulasi yang baik bagi anak-anak sesuai dengan usianya. Perkembangan anak akan optimal bila interaksinya diusahakan sesuai dengan kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangan. Bahkan sejak bayi yang masih dalam kandungan pun juga bisa dilakukan stimulasi. Baik, sekarang kita gerakan kasar. Stimulasi di gerakan kasar. Gerakan kasar adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sebagian besar otot tubuh yang biasanya memerlukan tenaga. Ada juga gerakan halus. Nanti setelah ini ya, gerakan kasar pada anak. Nah, yang perlu diingat-ingat untuk mudah mengingat, ada gerakan kasar, pastinya juga ada gerakan halus. Kalau gerakan kasar, kita fokusnya kepada otot tubuh anak, yang mana biasanya kegiatan gerakan kasar ini pasti membutuhkan tenaga. Kalau ditanya contoh, berarti pikirkan, kegiatan yang memerlukan tenaga, berarti ada melompat, merangkak, berlari, tarik-tarikan dengan temannya. Nah, itu adalah termasuk di gerakan kasar.
Kalau pada gerakan halus, gerak halus, dia melibatkan sebagian otot kecil tubuh saja. Contohnya nih, gerakan halus menjimpit manik-manik, menjimpit benda kecil. Baik, sedangkan bagaimana untuk bayi? Nah, ini kita berbicaranya langsung ke stimulasi komunikasi. Stimulasi komunikasi pada bayi, pada awal kehidupan, anak belajar berkomunikasi untuk menyampaikan keinginannya melalui gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, menunjuk, menyentuh, memeluk dan menggelengkan kepala sampai dengan mengangkat bahu. Nah, kira-kira usia berapa anak mulai ngoceh di pagi hari? Ada kan ya? Mulai bilang au, au, ah. Nah, di usia berapa itu kira-kira? Ya, masuk 4 bulan dia mulai babbling, itu sebutannya adalah babbling, kan? Mengeluarkan suara yang tidak jelas maksudnya. Usia 4 bulan ya. Nah, minat untuk berbicara akan hilang jika kata-kata yang disampaikan kepadanya kurang banyak atau dilakukan dari jarak jauh lewat video call misalnya. Orang tuanya bekerja jauh hanya bisa memantau anak lewat video call. Nah, itu pun juga akan mempengaruhi stimulasi, mempengaruhi kemampuan komunikasi pada si anak. Selanjutnya terdapat komunikasi yang akan dibahas di sini. Sebelum kita membahas tentang stimulasi komunikasi, saya ingin bertanya dulu, apa itu perbedaan komunikasi aktif dan juga pasif? Ada yang bisa membantu saya? Apa itu komunikasi aktif? Apa itu komunikasi pasif? Yuk, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Komunikasi aktif itu seperti bisa menyampaikan perasaan, keinginan, isi hatinya. Oh, pintar sekali, hebat ya. Beri aplaus untuk teman kita. Keren sekali ya. Komunikasi aktif adalah ketika si anak mampu menyampaikan perasaannya. Kalau komunikasi pasif? Oke. Kalau komunikasi pasif itu mengerti isyarat dan Mengerti. pembicaraan orang lain. Betul sekali. Aplaus juga untuk teman kita. Hebat sekali. Ya. Hebat sekali ya jawabannya ya. Itulah tadi pengertian dari komunikasi aktif pasif. Kalau komunikasi aktif, si anak ini lebih mudah menyampaikan perasaannya. Selanjutnya komunikasi pasif. Terima kasih bantuan temannya tadi bahwa komunikasi pasif adalah dia mampu atau menangkap pembicaraan orang lain dengan mudah tanpa ada kesalahpahaman. Selanjutnya adalah stimulasi kecerdasan, yang mana kecerdasan tidak hanya terkait dengan belajar di sekolah, tetapi juga terkait dengan kemampuan mengingat, fokus pada satu hal, memecahkan masalah, dan sampai ke apa yang dia rasakan lewat panca indera. Cerdas di sini artinya adalah cepat tanggap, cepat paham, dan mampu melaksanakan kegiatan tertentu dan menyelesaikannya dengan baik. Itu ya pengertian cerdas ya. Sekarang masuk ke tanda-tanda dulu. Tanda-tanda anak cerdas yang bisa diamati mulai anak usia 2 tahun. Yang pertama, si anak aktif bergerak. Yang kedua, dia mampu menguasai bahasa dengan baik, punya rasa ingin tahu yang besar, dan berkonsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi itu misalkan, nanti setelah makan langsung cuci tangan ya. Nah, itu terus dilakukan. Meskipun sudah terjeda beberapa menit untuk makan, dia tetap bisa melakukan. Baik, sekarang kita lanjut cara stimulasinya. Mulai dari 0 sampai 1 tahun. Bagaimana sih menstimulasi komunikasi yang pasif? Nah, misal nih, di usia 0 sampai 1 tahun ini ada istilahnya ya. Istilah yang saya kutip dari buku pedoman belajar untuk keluarga, yaitu di 0 sampai 1 tahun merupakan tahun pertama yang tak terlupakan. Nah, ini biasanya orang tua ini selalu mengingat-ingat usia anak di usia 0 sampai 1 tahun. Komunikasi pasif bentuknya adalah dia menoleh bila ada suara atau cahaya. Untuk komunikasi aktifnya, si anak usia 0 sampai 1 tahun dia aktif bersuara dan menangis, mampu berceloteh dan mengucapkan satu kata, mama, papa, mi. Nah, itu juga termasuk di komunikasi aktif.
Jika usia kurang dari lebih dari 1 tahun dia belum bisa mengeluarkan satu kata pun, waspada ya anak-anakku ya, waspada. Untuk kecerdasannya di usia kurang dari 1 tahun, dia mampu mengambil benda yang jatuh atau mencari benda yang tersembunyi. Nah, kadang-kadang di usia sekian ini senang sekali diajak bermain petak umpet tuh ya, main ciluban. Nah, itu di usia kurang dari 1 tahun. Nah, ini dari penelitian luar bahwa stimulasi yang dilakukan oleh orang tua ini saya ambil karena saya sangat tertarik sekali. Kualitas kontak mata juga penting. Ketika ibu tidak responsif dan jarang menyentuh bayinya, maka nah ini stimulasi yang bisa dilakukan pada bayi antara lain pijatan sebagai bagian dari stimulasi sentuhan. Sebaiknya orang tua yang melakukan stimulasi sentuhan pada anak dalam memberi stimulasi sentuhan dapat sekaligus memberi stimulasi lainnya secara bersamaan. Ini maksudnya ketika melakukan pijatan bayi itu ya, karena pijatan itu juga salah satu termasuk rangsangan atau stimulasi dalam tumbuh kembang anak di usia golden age. Disentuh, dipijat, dirawat adalah makanan yang baik untuk bayi. Makanan yang sama pentingnya seperti vitamin dan juga mineral. Berarti artinya penting sekali melakukan stimulasi sentuhan atau pijatan pada bayi, gitu ya. Ini saya ambil cuplikan lain dari hasil penelitian lain. Manfaat stimulasi yaitu pendengaran, sentuhan, penglihatan sampai dengan keseimbangan. Ternyata ketika dibandingkan dengan kelompok yang tidak ada stimulasi, perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, perbedaan hasil dari kecerdasannya sangat tinggi sekali. Berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa stimulasi itu sangat penting sekali bagi anak-anak ya. Nah, ini yang mungkin menarik atau kelihatannya lucu, tapi ini bukan hasil penelitian abal-abal ya. Ini penelitian resmi dari Cullen Fitch Escalonnya Harton yang mana tertuang dalam jurnal Early Child Development dan juga Care, yang mana hasilnya ketika rangsangan pijat bayi dilakukan oleh ayah, ternyata hasilnya lebih tinggi sekali. Nah, lebih tinggi dari tingkat ekspresi anak, dari tingkat kehangatan dan juga penerimaan si anak. Sehingga kesimpulannya, terapi sentuh merupakan salah satu sarana untuk memberikan stimulasi yang harus dilakukan secara rutin. Terapi sentuh dapat meningkatkan hubungan antara anak dan orang tua, dan penelitian yang dilakukan tidak ada dampak buruk melakukan terapi sentuh. Jadi tidak usah takut-takut, Bu nanti kesleo, Bu nanti anaknya kesakitan. Oh tidak ada. Selama kita tahu batasan penekanan ya, tidak mungkin kita megang bayi kok melakukan stimulasinya sangat kencang, ya tidak. Dan bermanfaat bagi anak dan juga orang tua. Ya, kita langsung di kelompok usia anak usia 5-6 tahun. Yang mana di sini teori mengatakan bahwa tahun ke-6 ini adalah tahun yang penuh dengan harapan. Penuh harapan, yang mana di stimulasi komunikasi aktifnya dia mulai mengikuti perintah yang kompleks. Perintah yang kompleks itu perintah yang banyak jadi satu dan dia bisa melakukan. Baik. Demikian tadi materi yang saya sampaikan. Kira-kira apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang saya sampaikan tadi? Nah, ayo semampu kalian menguraikan apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira seberapa jauh kalian menerimanya. Ayo salah satu saja, tidak usah panjang-panjang, bebas sesuai apa yang kalian dengarkan tadi. Yuk, salah satu nah, wes apa aja sesuai yang kamu terima pagi ini. Kira-kira apa saja tadi? Ada komunikasi aktif dan juga pasif. Kemudian stimulasi, ternyata stimulasi rangsangan pertumbuhan sangat bagus dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kemudian terapi rangsangan atau sentuhan pijatan baiknya dilakukan siapa tadi? Ya, ayahnya gitu ya.
Baik, demikian tadi beberapa kesimpulan materi dari saya yang sudah disampaikan temannya. Saya lengkapi lagi, berkomunikasi bukan hanya merupakan rangkaian kata yang memiliki arti, namun juga berupa ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh. Pada awalnya anak tidak paham makna kata yang ia dengar, namun anak dapat merasakan ekspresi emosi di dalamnya. Misalnya tanpa mengucapkan, ketika si anak dipeluk oleh orang tuanya, anak pasti akan merasakan, oh orang tua saya ini sayang sekali dengan saya, gitu ya. Meskipun ibunya itu tidak mengatakan, adik, aku sayang sama adik. Nah, tapi meskipun hanya dengan pelukan, anak sudah bisa mengerti itu semua. Selanjutnya, perkembangan otak anak pada masa balita sangat pesat, namun bukan berarti harus dijejali dengan banyak hal, tapi tetap kembali lagi sesuaikan dengan usianya. Optimalisasi kecerdasan anak dapat dilakukan jika orang tua memahami bagaimana cara belajar sesuai dengan tahapan usianya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran yang saya tuangkan pada pembelajaran di mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan juga Anak Prasekolah di Prodi D3 Kebidanan Stikes Pamenang. Harapan saya, video ini dapat menjadi gambaran nyata atas komitmen saya sebagai pendidik, serta menjadi bagian dari proses profesionalisme saya sebagai dosen. Semoga video ini menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat serta seluruh mahasiswa yang menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.